Nona muda, nona muda, nona muda. Apa kesalahan yang telah dibuat oleh Nuowe? Apa salahku? Menteri Agung Wangfu yang mulia, izinkan saya dan Yaner untuk menghias taman dengan bunga. Pasti akan diinjak-injak olehmu di bawah kakimu. Aku sudah tahu dari dulu diriku akan dianggap berguna. Apa kamu benar-benar tahu? Itu hanya omonganmu saja. Budak ini sudah melayanimu lebih dari 20 tahun. Selalu setia, tulus tanpa ragu. Kalau ingin mati, kenapa masih banyak bicara? Kenapa tiba-tiba dia ingin membuatku pingsan? Tidak, benar-benar tidak boleh. Nona muda benar-benar sudah mengobati sampai mati rasa. Mari kita pergi di saat senja. Hari ini dia menikah memasuki keluarga Gaoming dan menjalankan urusan resmi. Sedangkan kau malah memilih kematian di sini. Sampai tua pun masih enggan menyerah. Aku belum mati. Kalau memang harus mati seperti ini, aku harus membuat dia membayar harganya. Tahun baru telah tiba. Satu baik kepada langit dan bumi. Perlahan saja. Pelan-pelan saja. Wang Qingluan, betapa kejamnya hatimu. Dari rumah siapa kepala pelayan ini berasal? Tak berdaya seperti ini. Apa gunanya menjadi pemimpin? Nenek tua dan budak ini juga punya penderitaan yang ingin diungkapkan. Budak rendah ini masih berani membuatku bahagia. Biar budak ini pergi saja. Kau berani mengembalikannya. Wang Qingluan, sejak dulu setiap hari kau mempermalukanku. Biar aku berbalik melawan. Kini terima dengan senyuman. Langit pun memberiku kesempatan hidup kembali. Aku tidak hanya ingin mengembalikannya. Fang Yu ini pantas menjadi tokoh utama kisah ini. Walau diperlakukan kejam oleh wanita jahat sepertimu pun masih mampu bertahan hidup. Sistem Tianji ini akhirnya jadi alat pembunuhku. Bahkan saat ini, kalau bicara soal bukti, masih belum sepenuhnya tuntas. Siapa yang sedang berbicara dengan Wang Qingluan? Apa sebenarnya sistem Tianji itu? Aku tidak akan ingat. Kehilangan pernikahan, dilempar ke penjara besar, kehilangan harga diri. Sistem, jadilah tuan rumah, jangan terburu-buru. Cium tergantung ini memang bumbu cerita saat ini. Dia toh hanya pelayan bawahan. Menabrak nona muda seperti dirimu, membunuhnya pun wajar saja. Tidak akan ada yang percaya. Oh, jadi ini adalah dunia yang berada dalam cerita gambar. Akulah gambar ini. Aku, Tri Besar Wangfu yang agung. Kebetulan Houfu punya calon nyonya muda yang layak. Akhirnya kau juga menginjakku dan menganggapku sampah. Sejak dulu aku hanya ingin menyelesaikan semuanya. Lalu mati lagi di tanganmu. Jadi ini alasan dia ingin membunuhku hari ini. Apa sebenarnya pedihanmu? Cepat bilang, apakah teori kata 10 dari sistem itu masal? Sekarang tanpa bukti apapun, meski menguak semua kebenaran pun ada yang jaya. Lebih baik tetap tenang dan biarkan dia bertindak sendiri. Nona muda, budak ini benar-benar tahu telah berbuat salah. Walau biasanya budak ini ceroboh dan kikuk, tapi sejak kecil budak ini selalu mendampingimu. Mohon jangan tinggalkan budak ini. Kalau tidak, budak ini hanya akan mati di sini saja. Apa pendapatmu? Aku harus meninggalkanmu. Benar, karena kau tidak ingin budak ini mengikutimu ke Hou. Orang-orang memukuli lalu membuangku di halaman belakang. Tapi budak ini sungguh tak rela jauh darimu. Hanya demi urusan kecil jadi sebesar ini. Apa gunanya begini? Qingluan, sebentar lagi kau akan menjadi nyonya muda baru Hou. Semua urusan dalam rumah sendiri. Sebaiknya selesaikan semuanya dengan hati-hati dan jelas. Itu nenek moyang. Tapi jika dia masuk ke tenggorokan, bukankah nanti aku akan diinjak olehnya lagi? Sistem, kau harus benar-benar memberi cara untuk mengatasinya. Jangan khawatir dan jangan mengeluh. Karena nona utama belum meninggal. Lebih baik tetap di sisinya, baru bertindak jika ada kesempatan. 3 hari lagi akan ada kesempatan untuk bertindak. Kali ini pasti bisa mengambil nyawanya. Fang Yu, meski kau bodoh dan tahu sopan santun, sebenarnya aku tidak ingin membawamu ke Hou, tapi mengingat kau tulus, kau boleh di sini bersama Ning Xiang untuk melayani. Terima kasih, Nona, sudah memperhatikan hamba. Hamba pasti akan melayani dengan baik. 3 hari lagi Lao Furen mengundangku berjalan-jalan di taman. Fang Yu, kau dan Ning Xiang bersamaku. Kali ini jangan sampai membuatku malu. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk Lao Furen. Lao Furen sangat menyukai wewangian. Pakai baik-baik kantong harum khusus ini. Lao Furen pasti akan menyukainya. Ya, benar. Kantong harum ini benar-benar ada aroma kucing. Aneh kali. Kenapa aku tidak bisa mendengar suara hati Wang Qingluan? Mungkin harus lebih dekat baru bisa. Nyonya muda, rok Anda agak berantakan. Hamba bantu rapikan sebentar. Ya, 3 hari lagi akan ada kesempatan untuk bertindak. Saat itu, hanya perlu membuat nona utama mendekati Lao Furen. Pasti bisa membuat Qianma, Lao Furen yang sensitif, bisa langsung bereaksi. Saat itu, Gu Houye pasti akan marah pada nyonya utama. Qianma milik nona utama sudah jadi milik kaisar. Aku akan membuatmu menderita tak kurang dari 18 meter. Bunga-bunga di taman nenek buyut. Beberapa hari ini semuanya bermekaran, seolah-olah tahu kau akan datang. Sungguh indah, sungguh indah. Warna musim semi memenuhi taman. Sungguh tak tertahankan. Benar, sangat menyejukkan hati. Itu adalah rahasia itu. Dia seharusnya lolos dari kematian saat pembersihan besar ular. Mengapa harus melompat ke
dalam lubang api lagi. Anjing galak nenek buyut sedang di atas. Malam ini taman ini benar-benar dirapikan dengan indah. Lihatlah, bunga-bunga ini bermekaran begitu cerah. Haha, nenek buyut benar-benar pantas mendapat pujian. Cucu hanya berharap nenek buyut bisa bahagia. Nenek buyut, ada apa denganmu? Jadi berantakan. Panggil Fuyin di rumah pejabat itu karena kau ada di dalam. Memanggil kembali juga butuh waktu. Lalu harus bagaimana? Keluarga terhormat selalu menjaga tata krama turun-temurun. Sehari-hari juga akan membaca beberapa buku warisan dengan bagaimana kalau aku periksa nadi nenek buyut dulu? Kalau begitu, mohon bantuan Nyonya Muda. Apa? Nenek buyut memang pernah melewati jalan sen. Itu menyebabkan gejala bulat dan metode tertentu. Obat yang biasa dimakan nenek buyut ada di sini. Lao Furen, silakan duduk sebentar. Di dunia ini yang melayanimu hanya kami berdua. Katakan, siapa yang membunuh ayah dan ibu? Katakan, siapa yang membunuh nenek buyut? Menang. Apa sih? Hamba tidak berani. Cepatlah. Aku ini pelayan tingkat 1 di samping Nyonya Sao. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Menurutku itu pasti ulah pelayan licik. Silakan periksa. Bibi, Nona Fangyu, kantong harum ini tidak ada masalah. Nona Ning Xiang, bolehkah kantong harum yang kau pakai dibuka 1 lapis oleh guru tua? Kianma, semua orang di Yuzu tahu Lao Furen sangat sensitif terhadap benda ini. Mengapa kau memakaikannya padanya? Hamba tidak melakukannya. Lao Furen, Nyonya Sao, Anda masih ingat? Hamba benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Nenek buyut, ini semua karena Cusi tidak mendidik dengan baik. Baru saja membuat ibu leluhur menderita. Kamu, aku baru ingat. Ternyata kamulah yang sengaja menabrakku di ruang obat semalam. Pasti saat itu kamu yang melakukannya. Kamu pasti telah mengutak wewangian milik. Siapa yang berani menabrak ibu? Diam. Tuan ketiga, Tuan Gaho Yingdi sedang sakit ringan. Andai saja dulu aku tahu dia akan punya anak hebat ini. Waktu itu aku rela melawan takdir. Aku juga takkan menikah dengan orang ini. Hari kedua setelah lamaran, langsung pergi menjaga perbatasan. Hari ini langit cerah dan udara segar. Awalnya hanya ingin keluar duduk-duduk. Tak menyangka justru bertemu masalah seperti ini. Tuan ketiga, mohon Anda membela hamba. Semuanya adalah fitnah yang diajukan pada. Apakah dia yang menaruh uang di kotak wewangian milik? Kamu bilang dia memfitnahmu. Adakah saksi atau barang bukti? Kotak wewangian ini adalah buktinya. Kotak wewangian ini hanya membuktikan itu milikmu. Kotak wewangian yang berisi uang bermaksud mencelakai ibuku. Hamba tidak berani. Hamba sungguh tidak tahu apa-apa. Mohon Lao Furen dan Tuan ketiga periksa dengan jelas. Lao Furen, Tuan ketiga, kotak wewangian ini diberikan oleh Nyonya Muda 3 hari lalu. Jika memang milikku, tidak akan ada masalah. Lalu kenapa harus ada uang di dalamnya? Kamu sudah berapa kali menemuinya? Kenapa kamu menuduh orang lain tanpa bukti? Cukup, kamu memang tidak pandai mendidik. Mulai bulan ini, kamu perlu lagi menerima tunjangan. Ini adalah kepala murid Ning Xiang. Karena kamu baru saja datang ke Hou, langsung dikenakan 20 hukuman larangan. Renungkan baik-baik. Lao Furen, saya sudah tua. Lao Furen, saya sudah tidak kuat. Nyonya Muda, tolong selamatkan saya. Nyonya Muda, Lao Furen, hamba baru saja mendengar Anda sakit dan butuh pertolongan. Terpikir juga adik kecil dulu pernah diselamatkan dengan cara ini. Jadi di keluarga kami ada resep warisan leluhur. Jika Lao Furen tidak beratan, hamba bersedia mempersembahkan resep warisan leluhur. Buku peninggalan, hamba bersedia mempersembahkan resep warisan leluhur. Ayahmu dulu adalah tabib terkenal di Jiangnu. Selain itu, aku juga sering mendengar dari Nyonya Muda. Bukan berarti aku ahli pengobatan, tapi aku tahu ada resep yang bahkan tabib istana pun tidak tahu. Jika Lao Furen percaya padaku, Fang Yu rela mengabdi seumur hidup. Kamu sudah lama mengikuti King Luan. Pasti kamu juga punya kemampuan. Tuan Muda, saat kamu dengannya, kamu harus menghadap ratu dan permaisuri. Baiklah, apa tugasmu? Terima kasih. Lao Furen, kapan dia bisa mendapatkan buku peninggalan itu? Kenapa Tuan Ga terus memperhatikanku? Jangan-jangan dia sudah mengetahui sesuatu. Berikan padaku, biar aku sendiri yang mengurusnya. Fang Yu, ramuan yang kamu raih benar-benar luar biasa. Burung kecil ini sebentar lagi tak bisa dipelihara. Kamu, anak muda, ternyata punya kemampuan seperti ini. Semakin menarik saja. Hamba hanya beruntung bisa belajar beberapa resep rakyat. Hamba kira tab pengobatan memang bermanfaat, tapi itu seperti pohon tinggi yang sulit dijangkau. Barang mati. Jika resep rakyat tidak benar-benar bisa menyelamatkan nyawa, bagaimana bisa diwariskan turun-temurun? Buktinya masih bertahan sampai sekarang. Sungguh pemahaman yang sangat mendalam. Wu Xiang, kamu telah menyelamatkan banyak orang selama bertahun-tahun. Penyakit ini tak kunjung membaik. Atau biarkan saja anak ini. Gunakan resep rakyat ini untuk membantumu menyeimbangkan tubuh. Penyakitku ini bahkan tabib istana pun tak mampu menyembuhkan. Namun aku percaya Nona Fang Yu pasti punya cara. Jangan-jangan cahaya emas yang dulu menyelamatkanku itu ada urusan dengannya. Hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga. Aneh, mengapa dalam usulan keluarga Gu tidak tercatat kapan Gu Wuxiang pernah sakit? Kita harus benar-benar berhati-hati
hati-hati untuk urusan ini. Harus dikerjakan dengan baik baru bisa diberi penghargaan. Baik kakak, kamu hanya perlu mengiyakan saja. Kakak, semua orang di kebun bunga sudah diatur dengan baik. Tenang saja, setiap hari gadis bernama Fang Yu selalu melewati kebun bunga. Begitu dia muncul, segera kita habisi saja. Nyonya Sao sudah bilang, asal menyingkirkan gadis itu hingga semuanya jelas, kita pasti dapat upah yang lumayan. Wang Qingluan, tak ngangka kamu bisa menemukan cara licik seperti itu menghadap. Tapi Wang Qingluan tidak sepintar itu. Pasti dia ada urusan lagi dengan sistem cuaca Tianji itu. Ini urusan perhitungan. Singkatnya, tanam dulu orang kepercayaan Wang Qingluan di kebun bunga. Nanti kita bahas lagi. Aduh kakak, wah tidak ada gerak-gerik sedikit. Iya, sudah menunggu lama sekali. Kenapa belum ada kabar? Iya, senjata ini bukan yang satunya, kan? Kamu yang bergerak duluan. Akhirnya aku malah terkena angin dingin. Hidungku mampet dan berdarah. Kamu usahakan sebisa mungkin jangan banyak debat dengan aku yang tak ada gunanya. Santai saja, orang ini benar-benar mengincar nyawamu. Untung saja, tak ini siapa? Coba, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Siapa sebenarnya orang ini? Tuan Tiga, siapakah Anda sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu membawa pisau ini? Kenapa tiba-tiba kamu pura-pura tidak kenal? Jangan-jangan ini adalah tong kehilangan jiwa yang diceritakan di dunia persilatan. Ku dengar penyakit ini sekali kambuh. Wataknya langsung seperti dua orang berbeda. Apakah dia benar-benar kehilangan ingatan? Segala bantuan yang dia berikan padaku dulu sudah penuhnya dilupakan. Hamba adalah Nyonya Muda Hou. Fang Yu di samping saya adalah Lao Furen. Tuan, hamba datang memeriksa kesehatan Anda. Sebenarnya hamba ingin memeriksa denyut nadi Anda. Tapi entah kenapa, tanpa sadar tersesat. Padahal belum melakukan apa-apa, tiba-tiba malah kaget sendiri. Ya sudahlah, silakan periksa saja kesehatannya. Penjual ramuan ini memang aneh sekali. Andalkan keahlian satu orang saja, takutnya sulit menyembuhkan dirinya. Aku harus memikirkan cara lain. Coba tanyakan lagi ke Wang Qi. Juga carikan solusi dari sistem negeri Liang. Rumah ini jauh lebih nyaman daripada paviliun biru. Tanpa dia, kamu takkan bisa masuk ke sini. Gelang giok ini aku serahkan padamu. Lain kali ingat untuk membawanya ya. Jangan sampai penjaga keamanan menyangka kamu pencuri. Aku tidak selalu bisa menyelamatkanmu setiap saat tahu. Gelang giok ini sama persis dan seindah milik Anwei. Ternyata benar, Tuan Tiga yang mengutus orang untuk menyelamatkanku. Terima kasih banyak, Tuan Tiga. Benar, hamba ingin tahu hari itu di kebun bunga. Mengapa Anda mau menolong hamba membebaskan diri? Sebab tahu, kamu selalu hidup dalam kesengsaraan. Sedekat ini pun tidak ada gerak-geriknya. Jangan-jangan cuma bisa menolong kalau sudah benar-benar dekat. Nyonya Muda juga menghukum hamba yang ceroboh dan bodoh ini tanpa sengaja menjatuhkan barang pemberian Tuan. Mohon Nyonya Muda memaafkan hamba dan Tuan. Kamu juga layak menerima hadiah sebagus ini. Nyonya Sao, Anda lupa. Beberapa hari lalu Lao Furen mengutus hamba untuk mengobati Tuan Tiga. Gelang giok ini adalah hadiah dari Tuan Tiga pada hamba. Mohon Nyonya Sao berkenan memberi izin untuk gelang giok ini. Bolehkah kembalikan gelang giok ini pada hamba? Tuan Ketiga memberimu giok. Kau pikir dirimu itu siapa? Dasar anak licik ini. Nenek menyuruh dia mengobati Tuan Ketiga. Kau cukup diam saja. Kenapa Tuan Ketiga malah memberikan giok itu padanya? Bagaimana jika Tuan Ketiga benar-benar tertarik padanya? Nanti dia tidak boleh naik di atasku lagi. Sakit hati. Cepat carikan aku cara. Sistem, cepat bantu aku cari solusi. Tuan penginapan, jangan terlalu cemas. Jika ingin menyembuhkan sepenuhnya penyakit kehilangan jiwa tanpa luka ini, harus ada seleksi khusus naga. Tamu dari luar ingin menguji apa kau bisa memberiku resep obat. Tidak masalah. Tuan penginapan, silakan dengarkan baik-baik. Obati dari jauh di si Cangpu. Bunga peoni harus dikembalikan. Akar malam, menarik sekali. Aku akan membawa resep ini dan uji coba di depan keluarga Gu dulu. Pangeran Su. Beberapa hari lagi, Hou Fu diundang masuk istana untuk menghadiri jamuan keluarga. Inilah kebaikan hati Nona yang hampir membunuh diri sendiri. Karena Ratu. Ada apa dengan Ratu? Mengapa tiba-tiba beliau tidak bergerak sama sekali? Apa mungkin mendengar suara hati Tuan juga ada batas waktunya? Pergi, jangan menghalangi pandanganku di sini. Dosa budak perempuan. Budak perempuan ini mohon undur diri. Jalan pelan-pelan ya. Pengelola toko, tolong bantu aku ambil bahan obat ini. Baiklah. Pengelola toko, di sini ada ramuan obat yang disebut rumput naga, kan? Nona, Anda benar-benar tahu tempat ini. Ramuan langka seperti ini, rumah lain memang tidak punya. Jadi, artinya hanya di sini yang ada. Ramuan langka seperti ini, Rumah lain memang tidak punya. Jadi hanya di sini yang ada. dulu kami kebetulan punya satu batang. Sayang sekali, Nona datang terlambat. Dulu ada orang penting dari istana datang membeli, dan sudah dibawa pergi. Sudah dibeli dan dibawa pergi. Benar. Ternyata rumput naga ini memang sangat langka. Tapi keluarga Gu setidaknya adalah Hou Fu yang terhormat. Mungkin saat jamuan keluarga nanti ada kesempatan. Bisa saja bertemu dengan orang istana yang butuh rumput naga untuk pengobatan. Negeri Chu, Fang Yu, kenapa kau ada di sini? Tuan Tiga. Jadi seperti
itu rupanya. Ternyata selama ini kau selalu berusaha ke sana kemari demi penyakitku. Terima kasih atas semua usahamu. Tidak perlu berterima kasih, karena sudah berjanji akan mengobati tuan ketiga. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tenang saja, sekarang aku sudah mengikuti resep leluhur dan menyiapkan obat untuk perawatan harian tuan ketiga. Selama tuan gak minum obat sesuai resep, gejala sakit kepala hari-hari akan teratas, semuanya akan hilang. Hanya saja apa? Resep ini mungkin hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Akar penyakit ini tidak bisa sembuh tanpa rumput naga. Rumput naga memang sangat langka. Biasanya hanya terlihat di daftar persembahan. Kalau begitu, aku akan minta orang untuk memperhatikannya. Nona Fang Yu hanya bertugas meracik obat saja. Jika racikanmu benar-benar manjur, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Bagaimana? Budak perempuan ini sudah 3 malam berpakaian sebagai ucapan terima kasih. Tapi permintaan ini, aku ingin mencapainya dengan usahaku sendiri. Dendam ini harus aku balas sendiri. Kau benar-benar wanita yang langka. Beberapa hari lagi akan ada jamuan keluarga. Urusan ratu harus segera cari kesempatan untuk mendekat. Bertemu raja, sapa dan tanyakan kabar. Ini namanya apa? Tuan ketiga, dulu Anda pernah berjanji suhal pada budak perempuan ini. Tidak tahu sekarang masih mau menepatinya atau tidak. Janji seorang pria, sekali diucapkan, sulit untuk ditarik kembali. Akhir-akhir ini tuan ketiga sering menyuruh budak perempuan ini mengobati tuan. Adikil Anda kembali dihukum dan harus berbaring di tempat tidur. Jadi, saya ingin meminta tuan Ga membantu saya bicara dengan nenek mengenai semuanya. Saya akan menggantikan Nona melayani nyonya untuk menyisir dan meriasnya. Apanya yang sulit di sini? Kamu memang pelayan yang dibawa masuk ke rumah oleh bibi saya. Terima kasih, Tuan Ga. Tak perlu berterima kasih. Besok pagi saya akan langsung bicara pada ibu. Pelayan rendah itu bilang, bahkan kepalaku dibuat olehnya. Kalau bukan karena Anda, mungkin dia masih belum selamat. Aku ingin kau, dasar pelayan hina, tunduk pada. Tentu harus menghukum sesuai kedudukan. Biar budak ini lebih ringan sedikit. Dokter sebelumnya sudah membuat diagnosa pada ratu. Jamuan keluarga akan segera dimulai. Dia dan sistem ramalan itu pas punya mata tersendiri. Berani sekali makhluk hina ini masih beraksi di depan mataku, lalu ingin membunuhku diam-diam. Lihat saja, kan ku buat kau tak berdaya. Ratu sedang mengandung. Beraninya menantang tatanan istana. Mohon paduka, demi keluarga dan perdamaian, ridho paduka adalah berkah bagi yang baik. Tak hanya perlu menyuap 1 atau 2 pekerja di dalam. Lakukan sesuatu di makanan ratu. Pastikan ratu keguguran. Kemudian rekayasa peristiwa ini. Beri nyonya suatu tuduhan yang mustahil dibuka. Kali ini, biar dia mati tanpa kubur. Ratu sedang mengandung. Wang Qinglong ingin mencelakai Longxi. Bahkan ingin menyeret aib keluargaku. Sampai dewa sekalipun bisa dibuat berdaya begini. Buat apa lama-lama menunggu? Kenapa tidak lebih cepat dikit? Nyonya muda, hamba hanya melihat Anda beberapa hari ini kelelahan. Jadi saya sengaja membuatnya lebih ringan. Ringan apanya? Tetap saja kerjaan ceroboh dan tangan bodoh. Adalah nyonya muda. Orang Houfu tak akan bisa menyelidiki sejauh itu. Saya harus cari seseorang yang sering masuk istana untuk membantu. Ibu bangsawan selalu di sisi. Nenek mungkin punya kesempatan memanfaatkan akses di dalam istana bagian dalam. Jika saya bisa mencari dia untuk kerjasama, yang mati pun tak tahu siapa pelakunya. Bukankah ini pilihan Ning Xia? Luka di pinggang masih belum sembuh, kok malah keluar jalan-jalan. Dasar hina, kau tunggu saja pembalasanku. Aku bahkan sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Serbuk obat ini, aromanya tajam sampai terasa asli. Bahkan keahlian memasak bisa menguasai hati tuan ketiga. Tapi ayam rebus ini sungguh terlalu hambar. Kalau kalah, percuma aku belajar seni kuliner. Apakah tuan ketiga tidak menyadarinya? Obatnya sudah selesai direbus. Tuan ketiga, obatnya sudah matang. Suhu sudah pas. Hari ini Anda pulih cepat. Harus diminum selagi hangat supaya khasiatnya kerja. Obat hari ini lebih manis dari biasanya. Apakah kamu sengaja menambah madu? Atau ada orang lain yang menambahkan sesuatu untukku? Resep tuan ketiga selalu dibuat sesuai petunjuk. Bagaimana mungkin menambah bahan sesuka hati? Mungkin hari ini aku menambah lebih banyak rumput manis untuk menutupi rasa pahit obatnya. Tapi rasa manis ini sepertinya bukan dari rumput manis. Lebih mirip. Kalian, apa yang bisa membuat badan menghangat seketika? Jika tuan ketiga merasa ada yang salah dengan obat ini, bisa kirim orang langsung ke desa Lu untuk memeriksa. Sudahlah, aku tidak menggoda kau lagi. Mulai dari takaran itu dulu. Mana bisa lolos dari pengamatanmu? Kenapa tidak dibongkar saja? Budak ini hanya merasa tuan ketiga pasti sudah tahu segalanya. Selain itu, setelah ini, jangan bercanda dengan cara begini lagi. Baik, aku minta maaf padamu. Begini saja sudah cukup, kan? Tuan tiga, budak ini masih ada satu permintaan. Mengenai pihak Ning Xia, saya punya cara sendiri. Baik, Fang Yu. Apakah tuan ketiga masih ada urusan lain? Lain kali kalau menemukan ada masalah di pinggang, langsung beritahu aku. Jangan sembunyikan dariku. Barusan kulihat kamu terus menahan ujung lengan bajumu. Sampai-sampai tanganmu hampir memerah. Benar, Nona Fang Yu. Nona Fang Yu. Feng Yu ingin
ingin memohon satu hal. Nona Fangyu, silakan bicarakan sejelasnya. Saat ini tengah berlangsung jamuan keluarga di dalam istana. Orang banyak dan tangan yang terlibat pun beragam. Ditambah lagi cuaca yang berganti panas dingin panjang perjamuan. Memang penyakit alergi sangat mudah kambuh dalam situasi seperti ini. Nenek baru saja pulih dari berat. Jadi saya ingin supaya keluarga Fangyu mengatur ada beberapa orang mengawasi secara sama. Di waktu sakral jamuan ini, Nona Fangyu, kau sungguh pintar bak es dan salju. Aku tahu alasannya bukan semata karena nenek. Utamanya karena situasi penuh intrik dan rumit. Jika ada orang licik berniat mencelakai Tuan Besar, lalu menimpakan bencana itu ke Houfu yang membantu mengatur galanya, bukankah itu akan menjadi kerugian besar yang tak terhindarkan? Menjadi korban dari jebakan orang lain. Andai kata benar ada orang yang berniat gelap, hal ini sama sekali bukan hal yang bisa dibicarakan sembarangan. Serahkan padaku. Sisanya tinggal tak atur sesuai keadaan. Kita lihat saja nanti Wang Qingluan sendiri yang panik. Mengerti? Aku ingin ajak kalian bersulang dengan sukacita di lantai atas. Aku secara khusus mengundang utusan dari barat atas permintaan Ratu. Persiapkan semua dengan sebaik-baiknya kapan saja. Sebentar lagi semua akan ikut bersama. Semua pelayan Nyonya Muda sudah diatur dengan rapi. Semua berjalan lancar. Dengan kata lain, mereka sudah melakukan sesuatu di dapur Ratu. Nyonya Muda, hamba membantu Nyonya menyusun jepit di rambut. Obat utama Su sudah berhasil diracik. Efek obat di dapur Ratu akan terlihat dalam tudupa. Ratu pasti kalah dan Tuan Putri Longxian Kao akan jadi sasaran ratusan tudingan. Harus segera cari alasan agar dia mencicipinya lebih dulu. Begitu cepat, aku harus segera membongkarnya. Fangyu, kau adalah Nyonya Hou. Hamba khawatir makanannya tak habis. Akan membahayakan keselamatan nenek dan Tuan Besar. Hamba nekat. Mohon Paduka perintahkan seseorang menyelidiki makanan para bangsawan. Jangan sajikan makanan terlebih dahulu. Apakah kau punya bukti yang cukup untuk melapor pada Paduka? Hamba dengar ada yang ingin meracuni Tuan Besar. Nanti akan pastikan keselamatan Paduka. Karena itu hamba mohon sungguh pada Paduka untuk memeriksa makanan. Orang ini ngawur bicara. Perintahkan Nona Mosi saja. Segala urusan rumah memang dipersiapkan Hou. Benar-benar tidak ada celah pun. Tugas di dalam istana pun berat. Bahkan setengah batang kayu tak boleh ada di kolam istana. Serahkan investigasi padaku. Memang investigasi ini diberi padaku. Paduka, Ratu dan para nona, pelayan tua sudah memeriksa jejak semua pekerja dengan pihak. Kasihan Hongrong sampai tak begitu. Mungkin ditambah sesuatu yang buruk untuk tubuh wanita. Paduka, justru hambalah yang terpaksa menanggung tekanan. Siapa yang berani sebegitu nekatnya? Dialah pelakunya, memang dia. Dia bilang hamba tidak mau menurut perintahnya. Lalu ingin menyakiti keluarga hamba. Paduka, hamba hanyalah pelayan perempuan. Semua orang di rumah pun tahu. Kelihatannya baru saja dipanik. Tubuhnya juga jadi jelek. Mungkin aku masuk istana gara-gara dijual oleh kerja biasa. Melanggar aturan Longxian Kao adalah dosa berat. Mereka pasti takkan melepaskan orang di balik tirai. Ratu, ada apa denganmu? Ratu, tubuhmu begitu kaku dan terluka. Kenapa bisa begitu? Dasar pelayan, apa kau menaruh racun di tempat lain? Paduka tentu akan melihat sendiri betapa tidak mampunya hamba. Bibi, itu warisan dari Dokter Tua Liu. Menjauh dulu, Dokter Tua Liu sudah di perjalanan ke sini. Setengah jam lagi, semuanya akan terungkap. Mohon lapor, Dokter Tua Liu sudah dalam perjalanan. Jangan separuh setengah dalam ilmu pengobatan, semuanya perlu ketulusan. Paduka, semua pelayan sudah siap memohon perintah Paduka. Izinkan saya menggantikan Paduka Ratu memeriksa nadi Nona. Bukalah lengan Nona. Izinkan saya mendekat untuk memeriksa. Jika ada kendala atau penyusup, aku bilang, itu kamu. Bahkan seluruh Houfu pun takut menanggung akibatnya. Justru karena itu, akan kami jaga Paduka Ratu Nona sepenuhnya. Fuzonglong, dokter tua, langsung menunjukkan kesediaannya. Mohon izin memeriksa nadi. Paduka, hamba bersedia mempertaruhkan nyawa menjaga keselamatan Nona Fangyu. Jangan terlalu berlebihan. Atau mungkin memang tak punya kemampuan. Karena hal ini telah terjadi. Houfu pun tentu akan bertanggung jawab sesuai aturan. Bagiku, urusan ini bukan urusan kecil. Kalau para pelayan ini sampai melukai orang kepercayaan Paduka Ratu, belum lagi dia sendiri, akan kuperintahkan seluruh Houfu menanggung akibat bersama. Percaya saja pada dia. Nona sudah sadar. Paduka Ratu, Anda telah sadar. Apa yang terjadi padaku? Nona Fangyu, Paduka Ratu, ini gejala apa? Mohon lapor, Paduka. Nona hanya terkejut dan sedih terguncang. Tak ada bahaya besar. Mohon Paduka tetap tenang. Hari ini benar-benar beruntung ada Anda. Jika bukan karena Anda bertindak tepat waktu, rumah ini dan naga sudah bisa celaka. Bisa jadi musibah besar menimpa. Paduka, mohon maaf atas kelalaian. Nona, mohon maaf akan kesalahan ini. Wu Chen datang terlambat. Mohon Paduka ampuni tanpa upacara. Paduka Ratu Nona, syukurlah semua penanganan berlangsung tepat. Nona dan Nagasi sudah dalam keadaan aman, tak perlu cemas. Bisa dibilang, Anda telah berjasa besar. Kami pasti akan memberikan penghargaan yang layak. Nona Fangyu, di pemerintahan kini, Perdana Menteri sangat bijak dan tabah menghadapi kematian dua putra. Saat ini di hadapan, belum dikaruniai anak laki-laki atau perempuan. Jika
Jika Anda bersedia, akan kuhapuskan status budak Anda, agar Anda bisa punya keluarga dan memperoleh kebebasan. Bagaimana kalau Anda menjadi putri angkat Perdana Menteri? Karena statusku yang rendah, aku terbiasa menerima hinaan dari Wang Qingluan. Jika aku menjadi putri angkat Perdana Menteri, barangkali ku benar-benar bisa melawannya. Terima kasih atas anugerah Paduka dan Nona. Kalian masih berkumpul di sini, mau apa lagi? Ayo cepat seret budak hina itu keluar untuk dihukum. Naik tidak naik, itulah masalahnya. Jangan selamatkan aku. Naik tidak naik, selamatkan aku. Naik atau tidak, naik tapi tak naik juga. Selamatkan aku, selamatkan aku. Nyonya, bunuh Nyonya, bunuh Nyonya. Nyonya, selamatkan aku. Cepat bunuh budak hina yang mengancam nyawaku ini. Tiba-tiba aku jadi putri ang Perdana Menteri dan pelindung keluarga. Untung aku segera membersihkan diriku sendiri. Tidak ada bukti yang cukup untuk menariknya. Pemilik rumah sangat menyesal. Cerita tragis sudah tak terhindarkan. Menyimpang dari jalur. Namun demi dirimu yang bisa mengubah nasib buruk perempuan jahat, aku masih berdiri di pihakmu. Berkata kamu pasti bisa mengalahkan sang tokoh utama wanita. Jadi, lebih baik mati daripada hidup seperti sekarang. Baiklah, angin dan awan. Kau sungguh luar biasa. Memang kau yang menyelamatkan seluruh kami. Setelah pulang ke keluarga Perdana Menteri, hiduplah dengan baik. Sebagai anak kandung, lakukan kewajibanmu. Tak punya waktu, jangan lupa mampir untuk duduk-duduk. Nenek hanya tersenyum menanggapi. Aku masih istri utama Sam Tuan. Bukan, tentu saja akan kulaksanakan tugas baik mungkin. Datanglah lebih sering. Makhluk aneh itu benar-benar membunuh orang. Kakak pengantin baru, mulai sekarang kita akan saling memanggil kakak adik. Ya, kakak tidak akan kecewa kan? Setelah Paduka menyelidiki, memang benar itu kelalaian bawahannya. Hanya membunuh Niu Xia, tidak mengambil nyawanya. Tiba-tiba diberi anugerah. Dia masih bisa tersenyum lebar. Adik Fang Yu keluar dari kamarku. Sebagai kakak, wajar saja merasa bangga. Dia juga sering datang mengobati Tuan ketiga. Setelah itu, masih takut tak ada kesempatan membunuhnya. Benar, Tuan penginapan. Meski jalan cerita agak menyimpang, namun mulai sekarang, sang tokoh utama wanita juga akan berubah. Siapa tahu, mungkin di dalamnya ada peluang untuk kita. Wang Qingluan, mulai sekarang akan pernah melapor padamu lagi. Biarkan aku lewat. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghindarimu. Bagaimana keadaan Gu Wuxiang? Penyakit kehilangan jiwanya kambuh lagi. Fang Yu, sebenarnya siapa kamu? Hamba ini hanyalah pelayan kecil di sisi Nyonya muda. Sungguh, aku tak berani menindasmu. Hanya seorang pelayan kecil bisa memprediksi dengan tepat bahwa ratu hamil. Itu sungguh luar biasa. Katakan padaku semuanya dengan jujur. Kalau tidak, meski kamu akhirnya menjadi budak, tetap tak akan lolos. Bahkan penghiburanku pun takkan membiarkanmu pergi. Selesai. Dia benar-benar menggigit erat, tak mau mengalah. Kalau memang begitu, apapun yang katakan, kamu pasti tidak akan percaya. Baiklah, kalau begitu, biarkan penghiburanmu terus mengawasiku. Lambat laun, watak asli seseorang akan terlihat. Aku berjalan lurus, tak bayangan mirip. Apapun yang kamu lakukan, tak akan bisa menangkapku. Pokoknya, aku jujur dan terbuka. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika aku tahu kamu adalah orang dari negeri Chu yang menyamar, kamu ini memang pandai bicara. Sampai-sampai kesalahan pun bisa dibela. Mulai sekarang, jangan pernah berbohong lagi. Negeri Chu. Jangan kira aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Sudahlah, kamu harus ingat baik-baik. Penyaku masih belum sembuh, dan kamu masih menjadi sandaranku. Biar aku yang ambil dari kasir. Kenapa semua bahan obat ini tiba-tiba habis? Ya. Bertahan lutut sampai 10 miliar. Pagi ini begitu pintu dibuka, bahan obat langsung habis diborong. Oh, bukan 10 miliar. Serangan kilat bisa mengancam nyawa. Jangan sekali-kali mendekat. Sejak kapan Nona mengalami gejala ini? Sejak kapan Nona mengalami gejala ini? Tadi malam, pulang dari pagi buta. Pagi ini, dia sudah sangat kurus. Pagi ini sudah mulai disayangkan. 10 miliar ini muncul begitu saja. Begitu cepat sudah tersebar ke selatan kota. Nona, silakan bangun dulu. Biarkan aku memeriksamu dengan baik. Kamu harus mengobati 11 pasien. Kamu benar-benar seperti 10 epidemi yang datang bersama. Bagaimana kamu berani mengambil risiko sebesar itu? Nyawa Tuan ketiga ada di tangan langit. Tak sempat memikirkan yang lain. Sudahlah. Kamu tahu harus bagaimana? Coba saja. Tuan ketiga memang luar biasa. Klinik ini sudah aku beli. Setelah klinik selatan kota, disinilah kamu mengobati 10 miliar pasien. Sifat keras kepalamu itu, aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah begitu, aku akan menemanimu sampai akhir. Terima kasih, Tuan ketiga. Antara kita tak perlu banyak kata terima kasih. Hanya saja, setelah kabar ini tersebar, nanti di tempat ini, takutnya sebentar lagi tempat ini akan penuh oleh para pasien. Oh, benar juga. Ini adalah formulir rahasia. Hanya ada satu. Agar tidak lalai, jaga dirimu baik-baik. Tuan tiga. Tuan, tenanglah. Saya pasti tidak akan apa-apa. Nona, minumlah ini. Sebentar lagi kamu akan pulih. Kau adalah tabib utama. Saya adalah tabib utama di sini. Tenang saja. Saya pasti bisa menyembuhkanmu. Ayo, pelan-pelan. Hati-hati. Siapa namamu? Asisten kecilku berasal dari luar. Li Xiaoyu. Jangan bicara banyak, Kara. Tunggu kamu
sembuh, bicarakan lagi. Tuan ketiga masih menunggu saya di hall. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Wang Xingli? Mungkin sistemnya tahu sesuatu. Kamu tidak bisa meracuni dirimu sendiri. Aku tidak hanya kehilangan Ning Xia, bahkan dilarang oleh Lao Furen. Untung masih ada tuan ketiga yang mendukungku. Chengnan, tempat yang penuh kekuatan dan berkah. Sulit sekali. Kali ini aku benar-benar akan kalah darinya. Sekarang wabah di barat kota semakin ganas. Dulu hampir 100 orang meninggal. Sekarang sudah menyebar. Chengnan, Fang Yu kesana benar-benar seperti mencari maut sendiri. Kakak King Liang, kamu sedang bicara dengan siapa? Kakak King Ling, kamu bicara dengan siapa? Aduh, kakak adik ini sedikit saja ada masalah langsung pamer. Hahaha, aku ini cuma ayam dan anjing, bisa naik ke langit juga berkat kakak. Aku datang ingin memberitahumu. Aku dan tuan ketiga membuka klinik di Chengnan. Di sana wabahnya sangat parah. Tempat tinggal tadi Chengnan sekarang juga sangat berbahaya. Kamu biasanya sehat, tapi harus jaga kesehatan. Jangan keluar rumah sembarangan. Kamu jangan buat khawatir dengan masalah kecil seperti ini. Lebih baik diam di rumah saja. Kamu berani menantangku seperti ini. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Sistem pasti akan cari cara. Sesuai alur cerita, akan meluas ke seluruh kota. Jika pemilik penginapan ingin menekan pemeran utama wanita, bisa persembahkan resep ini untuk menahan wabah. Meski lapar dan hujan panas, tahan emas, perak, pohon bunga, dan ramuan manis untuk mengobati penyakit kuning. Aduh, penyakit seperti ini memang menjijikan. Kalau aku menyimpang, aku harus menunggu sampai wabah menyebar penuhnya. Baru akan dilepas jika kalian sudah kehabisan kal. Hanya dengan begitu bisa mengklaim semua jasa. Wang Qinglong dan rakyat semua adalah hasil jasamu. Tapi jasa itu tidak bertahan lama. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa mendengar isi pikiranku. Karena panik, aku tak sengaja ceplosan bicara. Kira-kira bisa dengar apa tidak? Pemilik penginapan dan pemeran utama wanita jelas mendengar percakapan kita. Kalau dipaksa mengaku, dia pun tidak akan mau mengakui. Tapi kalau sudah ada bahaya seperti ini, pemilik penginapan seharusnya segera ambil keputusan. Bersihkan hati sepenuhnya. Banyak jawaban pun tak ada gunanya. Pokoknya hari ini kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Aku mau lihat kamu mau lari kemana. Cheng Fang Yuan, kamu mau apa? Huang Qingxuan, aku peringatkan kamu. Aku juga bisa membunuhmu seperti itu. Tapi Lucy ingin jadi seperti kamu. Orang licik bertemu orang licik. Dia lolos lagi. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Feng Yu terkena luka. Untung saja tidak melukai otot dan tulang. Nanti tidak apa-apa. Jangan cari masalah dengannya. Kau sebenarnya tahu sangat sedikit tentang urusan antara kau dan dia. Aku tak tahu harus menasihatimu apa. Tapi melihat sikapnya, sepertinya dia memang mengincar nyawamu. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan menghindari memancing perhatiannya. Baiklah, kita tidak perlu membahas ini lagi. Aku baru saja terpikir satu resep yang sangat berharga. Sekarang juga akan tuliskan untukmu. Jangan bergerak, tanganmu masih terluka. Kau bacakan saja, aku yang menulis. Tolong tanda tangan dulu di sini. 5 koin emas dan perak. Bahan utama kurang lebih hanya itu saja. Tapi menurutku, itu sudah cukup. Namun, bagian selatan kota masih membutuhkan. Kau sedang memikirkan soal bahan obat? Ya. Bagaimana kau tahu? Aku hanya menyampaikan titah dari atasan. Beberapa hari terakhir ini, aku terus membantunya mengurus urusan wabah di barat kota. Sekarang jumlah orang sakit semakin banyak. Dulu demi mendukung wilayah barat kota, wilayah selatan kota sudah tak sanggup lagi menyediakan bahan obat. Akhir-akhir ini, aku terus mengutus orang mencari cara lain. Mungkin perlu menunggu beberapa hari lagi, baru ada jalan keluarnya. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Ya. Tuan ketiga, Anda benar-benar orang baik. Orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Penyakitmu pasti akan sembuh. Andai saja kau berjuang tanpa memikirkan diri sendiri demi menyelamatkan orang lain. Tahukah kau betapa aku khawatir padamu? Aku tahu. Soal bahan obat dan uang perak, kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu fokus menyembuhkan pasien. Sisanya biar aku yang urus. Mengenai resep obat ini, akan segera kubawa ke rumah sakit istana untuk direvisi secepatnya, agar bisa segera diberikan kepada pasien. Terima kasih banyak, Tuan ketiga. Kalau begitu, aku tak akan berlama-lama di sini. Baru saja aku masuk kantor pemerintahan kota. Aku ingin pulang dulu menemani ayah dan ibuku. Apakah kau akan sering datang menemuiku lagi nanti? Tuan ketiga, tangan Anda tampaknya masih tegang. Waktu terakhir aku memeriksa nadi Anda. Denyut nadimu masih belum stabil. Aku sendiri juga belum benar-benar memahaminya. Baiklah, kalau begitu, lain kali saat kau kembali, tolong periksa aku dengan saksama lagi. Sampai kau benar-benar mengerti, baru berhenti. Sampai jumpa. Wang Qingluan ini sepertinya setiap kali bertemu selalu ingin membunuh. Tapi sekarang aku sudah mendapatkan resepnya. Harus segera bertindak. Menyelamatkan satu jiwa saja sudah berarti. Awalnya aku hanya ingin bertahan hidup. Terpaksa harus mengikuti Wang Qingluan untuk mencari peluang. Belajar seni pengobatan. Tapi kini, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku bisa membuat pasien membaik. Baru kusadari betapa beratnya
besarnya tanggung jawab seorang tabib. Ternyata kebahagiaan menyelamatkan satu nyawa jauh lebih bermakna daripada sekadar bersaing dengan orang lain. Soal bahan obat dan uang perak, kau tak perlu khawatir. Kau hanya perlu fokus menyembuhkan pasien. Sisanya biar aku yang urus. Tak ada suara. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Kakak, Xiao Yue, kau sudah bisa turun dari ranjang. Ya, Kak Fang Yu benar-benar hebat dalam ilmu pengobatan. Akhirnya aku merasa punya tenaga lagi. Tapi beberapa hari ke depan kau tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun juga, penyakit ini telah melukai paru-parumu. Jangan sekali-kali makan makanan dingin, mengerti? Oh iya, Xiao Yue, kenapa kemarin kau memanggilku kakak ipar? Aroma obat di tubuh kakak sangat mirip dengan aroma obat kakak iparku. Coba lihat, apakah ini yang kau maksud? Ya, ini adalah jimat naga pelindung dari Paduka Negeri Chu. Kakak, dari mana kau mendapatkannya? Kakak, bisakah kau membawaku untuk menemuinya sebentar saja? Ini adalah orang yang kamu butuhkan. Apakah dia bermarga Gu? Negeri Chu, rahasia terpanjang. Rumput naga, bukankah itu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun? Nona Cheng diam-diam keluar malam ke kamar seorang lelaki. Bukankah itu kurang pantas? Tuan, bukankah seharusnya Tuan terus-menerus minum obat? Mengapa penyakit kambuh lagi padahal aku adalah tabibmu? Tugasku hanya mendiagnosa dan meracik obat. Soal kapan aku meminum obat, sepertinya aku bisa memutuskannya sendiri. Tuan, ada yang ingin saya tanyakan. Ini adalah pil yang Tuan minum di siang hari. Kebetulan aku bertemu dengan seseorang yang mengetahui asal-muasal obat ini. Dia bilang pil ini hanya ada di istana kerajaan negeri Chu. Perintah, sebenarnya hubungan apa yang Tuan miliki dengan istana negeri Chu? Kamu sungguh terlalu ingin tahu. Aku menyesal sampai mati mengenalmu. Tuan sudah mengakui aku sebagai tabibmu, maka aku harus melakukan apapun yang seharusnya dilakukan seorang tabib. Walau hanya ada setitik petunjuk, aku pun akan melewatkannya. Meski berbahaya, aku tetap akan melaporkannya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu apa yang seharusnya diketahui seorang tabib perempuan. Hal-hal yang memang harus diketahui. Setelah ribuan kesulitan, akhirnya menemukan rumput naga yang hanya tumbuh di negeri Chu. Sebenarnya aku sudah tahu hal itu sejak lama. Soal tidak meminum obatmu, itu karena aku sendiri belum siap mengambil keputusan secepat itu. Demi Kau selalu saja menipuku, iya kan? Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Aku saat siang hari, sebagai kaisar, tidak akan pernah menipumu. Masih banyak hal yang belum bisa kuingat. Hanya aku yang masih mengingatnya. Dengan kata lain, selama ini kau tidak pernah ingin sembuh. Itu hanya demi menjaga sisa kenanganmu. Semua itu tidak perlu kau ketahui. Kamu hanya perlu tahu, banyak tabib dan dokter istana juga gagal menyembuhkan penyakit ini. Pasti ada sebabnya. Sedangkan kamu hanya salah satu dari mereka, tak lebih tak kurang. Apa yang sudah kau lakukan salah? Aku punya mata dan juga hati. Aku tahu Tuan sangat baik padaku. Tuan memberiku batu giok agar aku bebas keluar masuk uang, melampaui semua wanita lain. Jika sudah begitu, apapun penyakit yang diderita Tuan, aku yakin bisa menyembuhkannya. Aku pasti akan menyembuhkanmu, karena aku telah berjanji pada Tuan untuk mencari rumput naga. Aku takkan pernah mengingkari janji itu. Nona, terjemahkan. Orang-orang Gu Wuxiang sudah mengantarkan obatnya. Katanya itu dibeli mahal dari para pedagang negeri Chu. Tuan sudah meminta kepala rumah sakit istana untuk memeriksanya. Dan katanya, obat itu bisa diberikan kepada orang lain. Bagus sekali. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk berterima kasih pada Tuan. Oh ya, Nona Kiwi, tentang pasien bernama Kiao Yu yang kau rawat. Pagi ini, aku melihat dia diam-diam keluar lewat pintu belakang. Kenapa? Saknya masih belum sembuh juga. Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Kami sudah berhasil mengelilingi perbatasan. Setiap tempat yang bisa didatangi sudah dijaga longgar. Bisa jadi yang mulia sudah menang. Penyakit aneh ini tidak boleh asal ditebak. Pala pengawal. Kamu adalah Junzu Negeri Chu, kan? Lalu siapakah yang mulia itu? Kakak, kau dengar semuanya kan? Kau sangat berjasa menyelamatkan hidupku. Namun urusan ini sangat penting. Kau tidak boleh bocorkan rahasianya. Siapa kamu sebenarnya? Saudara ketua, katakanlah apa maumu. Kurasa kau pasti orang dari negeri Chu. Yang mulia bukanlah orang asing. Ada apa? Katakan saja langsung. Aku adalah Junzu dari negeri Chu. Aku Tunglah pelayan putri negeri Yu. Ayahku Tung menyelamatkan Paduka saat beliau parah. Menjelang ajal, beliau hanya ingin bertemu adik Bao untuk terakhir kalinya. Aku dibawa ayahku diam-diam melarikan diri ke negeri Liang, berharap bisa mengubah nasib. Tak disangka, di perjalanan justru tertular wabah. Penyakit itu pun menyebar ke seluruh ibu kota. Untung saja kakak Fang Yu menyelamatkanku. Kalau dipikir-pikir, Gu Wuxiang adalah putra istana dari dua negeri Chu dan Liang. Aku juga sedang mencari jejak ibuku. Jika ada kabar, pasti akan memberitahumu. Jika tak tahu harus kemana, tinggallah di rumah pengobatan, bantu meracik obat saja. Dia memang murid yang rajin dan bisa diandalkan. Junzu Xiao Yu, apakah kamu bersedia? Tentu saja aku bersedia. Tapi kakak baru saja, maafkan aku. Tuan Tiga, tentang apa yang dikatakan Xiao Yu hari ini. Semua yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu. Semua yang ingin kamu tahu, aku akan ceritakan padamu. Jika
tuan ketiga tidak ingin membicarakannya, tak apa. Di sekitarmu sudah ada orang dari negeri Chu. Kuharap kamu bisa lebih waspada. Aku mengatakan ini padamu, bukan untuk mempersulitmu. Aku hanya ingin kamu tahu isi hatiku. Tuan keempat dan ketiga. Ibu kandungku adalah putri negeri Chu. Dulu beliau datang ke negeri Liang dan menikah dengan Paduka. Tak lama setelah melahirkanku, beliau mengalami insiden tak terduga saat musim gugur, lalu menghilang tanpa jejak. Nyonya Ratu, beliau tak tega melihatku sendirian di istana tanpa sandaran. Karena itu, beliau memutuskan agar nenek dari Houfu mengasuhku. Sejak dulu aku merasa Houfu ini jelas semua orang di atas dan di bawah adalah keluarga, tapi tetap saja terasa seperti ada dinding pemisah tipis. Setiap bicara selalu harus hati-hati dan waspada. Sekarang pun tuan ketiga juga begitu. Dulu kamu pasti lebih kesepian daripada sekarang. Tapi sekarang kamu punya aku. Kamu tahu betapa pedihnya luka yang tak bisa kuungkapkan. Namun kamu tetap bersedia menemaniku. Saat serangan bahasa kasar waktu itu, aku bersembunyi di ruang rahasia di balik tirai, mendengar suara pembantaian di luar, namun tak berani bersuara. Akhirnya aku berhasil bersembunyi, tapi tetap tak mampu menyelamatkan ibuku yang diculik demi melindungiku. Sejak saat itu, penyakit kehilangan jiwa ini pun menimpaku. Setengah diriku yang biasa masih mengingat rasa sakit itu, sedangkan setengah diriku yang lain, bahkan rasa sakit pun tak bisa kuingat. Tuan ketiga, mari kita lihat ke depan, menatap jalan di masa depan. Aku akan selalu menemanimu. Setengah rasa sakit yang kamu ingat, akan kutemani perlahan-lahan melewatinya bersamamu. Bagian yang tak bisa kamu ingat, kita akan tumbuh bersama perlahan-lahan. Mulai sekarang, panggil aku Wuxiang saja. Di hadapanmu, aku hanya ingin menjadi Gu Wuxiang yang sederhana. Wuxiang. Feng Yu. Wuxiang. Denganmu di sisiku, aku merasa apapun yang kulakukan jadi lebih mantap. Penyakit kehilangan jiwa ini semalam penuh tak kambuh sama sekali. Ternyata yang dia butuhkan bukanlah banyak obat, melainkan seseorang yang bisa membuatnya tenang. Untung saja aku menemukannya. Untung saja aku ada di sini. Nona Fang Yan, pagi ini semakin banyak pasien yang datang. Setiap bagian ilmu kedokteran harus sangat teliti. Seluruh kota telah menunjukkan tanda-tanda seperti wabah. Ramuanmu ini memang baik, tapi pasti tak dapat mengejar penyebaran penyakit yang begitu cepat. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Bagaimana kalau kita membeli lebih banyak kain kasar? Sebisa mungkin pisahkan yang sah dari yang lain. Gunakan arak kuat untuk membersihkan luka mereka. Bagaimana lukanya bisa diperbaiki dengan baik? Aku akan segera pergi mengatur ini sekarang. Cheng Tianwen, pengikut setia Gu Wuxiang, belum lama ini kembali ke perbatasan. Paduka juga tahu bahwa ibunya telah tiada sejak lama. Selama bertahun-tahun ini, pengikut setia itu terus mencari jejak Ricu. Paduka tahu, tiba-tiba dia menghilang. Ini adalah hal yang selama bertahun-tahun paling membuatmu tak tenang. Dulu kamu pernah berjanji pada dia untuk menjaga Gu Wuxiang. Namun negeri Liang dan negeri Chu toh memang saling bermusuhan. Tapi pengikut setianya begitu menonjol hingga sekarang. Yang pantas ditegur, harus ditegur. Paduka, selir ini akan menjaga Wu Shao baik-baik, tak akan membiarkan dia tertimpa bencana. Hari ini Paduka dengar, petugas pengobatan di kota berhasil menembus wabah penyakit. Dan pemimpin utamanya adalah Fang Yu itu. Benar, memang Fang Yu. Beberapa hari lalu, ia menyelamatkan seorang gadis dari negeri Chu. Paduka, gadis itu hanyalah pasien dari desa terpencil. Namun Fang Yu sungguh berhati baik. Inilah baru disebut tulusan. Kamu memang sangat jernih dalam berpikir. Paduka juga tahu, Fang Yu juga orang yang menempati tempat khusus di hati Gu Wuxiang. Paduka sangat ingin melihatnya. Bagaimana bisa gadis yang begitu tenang itu membuat hati orang sedingin itu jatuh cinta? Sebenarnya seperti apa perempuan luar biasa itu? Paduka dengar kalian demi mendapatkan bahan obat sampai lihai berhubungan dengan negara lain. Paduka, Bao Yue berjasa besar. Semua ini adalah keputusan hamba. Mohon Paduka beri hukuman kepada hamba. Hahaha, Paduka hanya bercanda untuk menakut-nakuti dia. Kamu masih takut aku memanfaatkan keahlian tabibmu? Paduka sungguh membuat lelucon. Hamba hanya ingin melindungi Fang Yu sepenuhnya. Sudah, Paduka tak akan mengganggu kalian berdua lagi. Fang Yu, walau engkau perempuan, tetapi ilmu pengobatanmu sangat luar biasa. Bahkan terkadang penuh gagasan cemerlang. Sungguh dapat menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan. Benar-benar jasa yang tak ternilai. Sudah pasti jasa besar dalam penyelamatan rakyat. Paduka ingin menanam sendiri. Jika ada yang kau inginkan, katakan saja. Paduka, hamba wanita hanya memohon satu obat saja. Entah apakah di istana masih ada rumput naga dari negeri Chu. Rumput naga, mengapa kamu mencari benda itu? Benda ini bisa menyembuhkan penyatuan ketiga. Benar-benar ingin melihatnya sebentar. Bagaimana kalau kami menikahkan kalian? Mungkin itu akan mengakhiri kisah indah ini. Bagaimana menurut Paduka? Hamba tak rela mengorbankan bakat Fang Yu hanya demi perjodohan. Sudahlah, Fang Yu. Rumput naga itu pasti akan Paduka simpan untukmu. Terima kasih atas kemurahan Paduka. Gu Wuxiang, perkataan Paduka, aku masih belum memutuskannya. Tidak apa-apa, pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu berubah pikiran, jangan ragu untuk membicarakannya pada Paduka kapan saja. Sekarang
pengelola pengobatan baru saja stabil. Namun urusan ini belum sepenuhnya jelas. Pasti masih banyak yang harus dikerjakan. Tak rela menunggumu. Xiao Yue, aduh, tidak baik. Kenapa dia begitu? Yang merasukinya adalah jenis racun yang disebut Bairizui. Jenis racun ini sangat jarang ditemukan. Sebelumnya, saya juga belum pernah mendengarnya. Namun, jika saya sudah bisa menderinya, itu berarti Xiao Yu hendak mengucapkan selamat pisahan pada King Luan. Takutnya ia sudah tak punya banyak keinginan untuk makan lagi. Itu menandakan apa? Xiao Yu sebelumnya sudah tertular penyakit. Ditambah lagi, tubuhnya makin parah karena racun ini menyerang organ dalam. Khawatir tubuh ini tak akan bertahan lebih dari sebulan. Gu Wuxiang, kau benar-benar bisa mengenali tabib terkenal di dunia Jiangnu. Bawa aku menemuinya. Memang ada tabib terkenal di dunia Jiangnu. Kebetulan dia juga seorang tabib wanita sepertimu. Bagus sekali. Bolehkah kau membawaku menemuinya? Bolehkah kau membawaku menemuinya? Namun, tabib itu sudah lama mengasingkan diri di pegunungan. Jika bergegas dengan kuda tercepat pun, setidaknya butuh sebulan perjalanan pulang pergi. Xiao Yu mungkin tak sanggup menunggu selama itu. Lebih baik aku sarankan kau masuk ke rumah sakit istana saja. Walaupun sekarang kepala rumah sakit istana, Dr. Tua Liu, adalah orang yang sangat keras kepala. Bahkan para pelayan tua di bawahnya pun tak berani melawannya. Namun, dengan keahlian pengobatanmu, pasti dia akan memandangmu dengan penuh rasa hormat. Rumah sakit istana. Benarkah aku bisa masuk ke rumah sakit? Resep obat yang diberikan terakhir kali sudah membuat para tabib istana mampu bertahan. Menurutku, masalahnya tidak besar. Tapi kau harus ingat, istana tidak seperti klinik kecil ini yang sederhana. Ada penyakit yang bisa disembuhkan. Ada pula penyakit yang tidak disembuhkan justru demi kebaikanmu. Aku hanya berharap kau selalu selamat. Selain itu, aku tak meminta apa-apa lagi. Tanpa suara. Terima kasih. Demi Xiao Yu. Juga demi rumput naga yang belum kudapatkan. Memang sudah seharusnya dia tahu. Wuxiang, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Tentang sistem Tianji. Aku memberitahumu dengan emas sebagai tanda. Semua resep herbal yang kugunakan untuk mengobatimu, semuanya berasal dari sistem itu. Bagaimana pandanganmu tentang diriku? Bagaimana pandanganmu tentang diriku? Aku percaya, angin dan hujan yang kukenal tak pernah menyerah. Meski mengandalkan Tianji, setiap pilihan yang kau ambil selalu demi menyelamatkan orang lain. Selain itu, yang kucintai adalah dirimu, bukan sekadar sebuah rumah. Namun, mulai sekarang akan lagi bergantung pada sistem itu. Aku percaya pada intuisi sendiri. Fang Yuan, Kau bicara tentang dirimu sendiri. masa depanmu, kau sendiri yang menentukannya. Sebagai pelayan wanita, aku dengan tulus memohon untuk bertemu Dr. Tua Liu. Aku tahu, tabib istana bukanlah orang yang bisa dipindahkan sesuka hati. Nona, silakan kembali. Dr. Tua Liu, saat wabah melanda bagian selatan kota, aku juga siang malam merawat para pasien. Aku sangat paham bahwa nasib manusia ada di tangan langit. Karena itu, aku sama sekali tak berani main-main. Jika rumah istana tak keberatan, bolehkah aku menjadi bidan di sana? Nona Chen, aku juga berharap dengan keahlian yang sederhana ini bisa meringankan beban para bangsawan di istana. Coba tebak, apa isi mangkuk ini? Buah persiku yang dirik di pertengahan musim panas. Jamur matek yang segar. Namun, jamur matsutek mengandung racun. Sama sekali tak boleh diberikan kepada para bangsawan di istana. Kau menolak racun yang diberikan pelayan. Mengapa berani mencobanya? Setelah bagian kepala emas Wusan dibuang, racunnya berkurang lebih dari setengah. Sedikit saja tak masalah. Memang benar-benar berani, seolah langit tak berbatas. Memang benar-benar berani, seolah langit tak berbatas. Sebagai tabib, aku pikir tugas utama adalah melindungi diri sendiri dengan baik. Barulah bisa merawat orang lain dengan baik. Beberapa hari yang lalu, dengar-dengar resep penangkal yang Dr. Tuali bawa dari ruangannya. Kurasa pasti berasal dari tanganmu, bukan? Jika ditambah dengan penanaman yang tepat, agar menghindari efeknya di dalam istana. Terima kasih, Dr. Tua Liu sudah membawanya. Terima kasih, Dr. Tua Liu. 3 hari lagi akan ada ujian di rumah sakit istana. Bawa tanda ini ke gudang obat timur untuk ikut serta. Tidak boleh terlambat. Baik, Dr. Tua Liu. Masih ada satu hal lagi. Tentang racun serat hari pada adik angkat saya. Apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Racun ini memang sulit ditangani. Namun di istana, bahan obat langka tersedia lengkap. Dalam 10 hari ke depan, bisa menyiapkan penawar utama. Kamu tenang saja, persiapkan diri untuk ujian. Hal ini akan saya perhatikan untukmu. Terima kasih banyak, Dr. Tua Liu. Besok telah masuk istana, pasti akan merepotkanmu. Jika kamu bisa masuk rumah sakit istana, justru kamu yang sangat membantuku. Membantu sibuk. Apakah ada sesuatu yang terjadi di istana? Dulu kamu pernah berjasa besar mendiagnosis Putri Ratu. Tak masalah kalau aku memberitahumu. Sebenarnya, akhir-akhir ini Putri Ratu tidak nafsu makan. Semangatnya pun layu. Sekian banyak tabib sudah memeriksa setengah hari pun tak menemukan penyebabnya. Nadinya juga tidak baik. Janinnya bisa terancam. Dr. Liu, tenang saja. Sebagai pelayan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga lulus ujian. Agar Nona tidak perlu khawatir. Sebagai pelayan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga lulus ujian. Agar Nona tidak
tidak perlu khawatir. Baiklah, hahaha. Aduh, sekarang rumah sakit istana ini sebenarnya siapapun bisa masuk, bukan pelayan. Bawa orang yang tak tahu aturan ini keluar. Nomor 20, segera usir dari istana. Ini semua karena kelonggaran Nona. Nona Cheng baru masuk istana, banyak hal belum tahu. Datang ke rumah sakit istana itu harus ada kunci, bukan berarti bisa masuk barangan. Aduh, setidaknya masih tahu aturan. Jadi kamu tahu ini adalah selir mulia. Melihat selir mulia saja tidak merasa terhormat. Apa dosamu sebenarnya? Kalian para nona yang suka melayang-layang. Nona ini adalah orang dari pemerintahan kota, juga keponakan Perdana Menteri yang dekat dengan Paduka. Semoga Nona bisa memaafkan kali ini demi saya. Tolong maafkan dia kali ini. Kukira siapa yang berani begitu nekat. Ternyata anak perempuan itu yang membela. Perempuan apa itu? Aduh, sudahlah, ayo pergi. Selir mulia ini tampak lembut di luar, tapi sebenarnya sulit dihadapi. Putri Ratu sedang tidak sehat. Jangan-jangan ada hubungannya dengan dia. Siapa sebenarnya orang bernama Wu Xiao itu? Dia adalah selir mulia Liu yang paling disayang Paduka. Keluarga Liu sekarang sedang berjaya di istana. Sampai jumpa besok. Sudahlah, dengan sifatmu, kenapa dinasihati pun tetap keras kepala. Kalau tentara datang, tak lawan. Kalau air datang, tak bendung. Kalau air datang, tanah menutup. Begitu saja. Wu Xiao, hari ini kamu ke rumah sana ada urusan? Tidak ada apa-apa. Belakangan ini kamu sering sendiri. Lebih baik fokus pada urusanmu. Wu Xiao, akhir-akhir ini kamu sering mengejek aku, harus lihat. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada. Bukankah kamu sebentar lagi akan ujian? Persiapkan diri baik-baik. Tenang saja, aku pasti akan mempersiapkan diri dengan baik. Biar Tuan ketiga menilai sendiri. Tuan penginapan, 3 hari lagi. Cheng Fangyu akan mengikuti ujian tahap pertama di rumah istana. Isi ujian adalah membuka fil kasus dan mengambil obat. Alat ujian berupa tak obat yang dibagikan secara seragam. Saat ini adalah waktu terbaik untuk menggagalkan dia lulus ujian. Ini adalah emas yang diberikan Tuan penginapan untuk mengeluarkan nona utama. Orang licik ingin memanfaatkan rumah sakit istana untuk naik derajat. Aku justru ingin dia gagal di ujian pertama, baru lanjut bertarung. Mengapa Suzu tidak berhubungan dengan orang yang punya kuasa? Bawa kotak obat yang sudah disiapkan untuk Cheng Fangyu. Diam-diam campurkan akar pahit ke dalamnya, terutama saat Huang Lian itu dimasukkan. Jangan sampai lupa, kenapa harus mencampurkan akar pahit? Ujian rumah sakit istana sebelumnya sering memasukkan gejala penyakit. Akar pahit bersifat dingin. Jika digunakan, penyakitnya akan semakin parah. Dengan begitu, dia tidak akan bisa lulus ujian. Benar, memang kamu yang punya cara. Ujian pertama ini sudah genting, tapi tetap tenang. Sungguh membuatku kagum. Tetap saja harus berterima kasih pada Dokter Tua Liu atas air yang diberikan padaku. Kalau tidak, hamba perempuan ini benar-benar tahu harus berbuat apa. Dalam waktu yang begitu singkat, bagaimana kamu bisa terpikir menggunakan air untuk menguji bahan obat? Hanya karena sudah terbiasa membaca buku kedokteran. Huang Lian tenggelam, akar pahit mengapung ringan. Bahan obat lain juga bisa dibedakan dengan cara ini. Benar juga. Baru ujian tahap pertama saja. Di dalam istana saja sudah ada yang ingin menjebakmu. Sepertinya kamu harus lebih waspada. Kalau begitu, kita lawan saja. Air datang, tanah menutupinya. Benar. Ini adalah obat penawar untuk penyakit 100 hari. Baiklah, bisa digunakan untuk menyehatkan Nona Xiao Yu itu. Untuk resep penyembuhan, izinkan aku memikirkannya lagi. Anggap saja aku membocorkan resep rumah sakit istana hari ini sebagai bentuk protes terhadap persembahan. Terima kasih, Dokter Tua Liu. Bagaimana bisa benar-benar membuatnya melewati ujian dengan rasa sakit? Cheng Fangyu menggunakan air jernih untuk menguji bahan obat. Bahkan di depan umum, ia menunjuk masalah pada akar pahit. Akhirnya, dia berhasil lolos dengan kebingungan. Pedang langit, bukankah kamu bilang ini waktu terbaik untuk menghalanginya? Kenapa bisa jadi seperti ini? Sayang sekali, aura nona utama terlalu kuat. Silakan Suzu, lanjutkan. Aura, aku tak peduli aura apa itu. Dia hanyalah seorang wanita rendah. Kenapa dia harus campur urusan? Nona utama sudah berkali-kali mengatasi bahaya sebelumnya. Pikirannya jauh lebih tajam dari batu giok. Jika tidak segera ditangani, nantinya dia akan masuk ke rumah sakit istana, akan berhubungan dengan orang-orang tingkat atas. Kamu tidak akan bisa menghentikannya lagi. Jika dia benar-benar tinggal di dalam istana, siapa tahu nanti dia akan berbalik melawan aku. Sistem Tianji akan bergerak lagi. Bagaimana mungkin Cheng Fangyu bisa menang selamanya? Ujian kedua pada hari berikutnya adalah prapuntur. Tuan penginapan boleh memberikan obat penguat darah pada pasien ujian sebelumnya. Asalkan Cheng Fangyu tidak bisa melaksanakan, bisa langsung dijatuhi tuduhan membahayakan nyawa guru. Cheng Fangyu, aku tidak percaya kamu selalu bisa mengubah bahaya jadi selamat. Mengapa selir mulia harus campur? Kamu masih berani muncul di sini. Sudah, dengarkan saja. Jangan banyak bicara. Sekarang malah jadi begini. Selir mulia memang licik. Ini hanya hidangan pembuka saja. Sistem Tianji milikku bahkan belum mulai menunjukkan kehebatannya. Oh, tapi aku peringatkan dulu di awal. Sistem Tianji milikmu. Sebaiknya lakukan hal yang berguna. Jangan selalu membuat tanah ini harus
harus membereskan masalah. Selir mulia, kakakmu percaya padaku. Apakah selir hina itu sungguh tak dapat mendengar percakapan saya dengan Tem Tianji? Silakan saja dengarkan sesuka hati. Fang Yu dari istana ini, kandungan ini jauh ini tabil. Hamba wanita hanya berkata jujurnya. Guangxi memang tidak mengalami bahaya besar. Tapi Nona mohon jaga kesehatan diri. Apalagi kalau terlalu banyak pikiran, justru tidak baik untuk dirinya. Lebih baik Nona mencari seseorang berbagi unek-unek. Istana ini, adakah hal yang tak bisa aku tebak? Hanya saja, selama kau tidak di samping, aku selalu tak tenang. Bagaimana kalau aku bicara langsung kepada Paduka? Langsung perintahkan agar kau masuk ke rumah sakit beliau saja. Terima kasih atas kasih sayang Nona. Namun Fang Yu ingin mengandalkan kemampuan untuk sungguh-sungguh masuk ke rumah tanah. Bagi perempuan menjadi tabib memang berat bagaikan pria kalau lewat jalan pintas terus-menerus. Itu tidak adil bagi perempuan lain. Sikap keras palamu ini ternyata sama persis seperti ibunya Wuxia. Nona, selir mulia Liu dah datang. Hari ini istana ini sedang kurang sehat. Suruh dia kembali lain waktu saja. Kalau begitu, hamba wanita mohon pamit dulu. Mohon Nona beristirahat baik-baik. Kalau ada waktu, seringlah berjalan-jalan. Cheng Fang Yu mengerti. Ratu Su selalu memutuskan tanpa ragu sedikit. Akhirnya bisa jadi berakhir sepi dan dingin sekali. Itu jelas-jelas urusan sistem Tianji. Wang Qingluan mana mungkin seperti itu. Dia sungguh-sungguh sudah mendengarnya. Hormat pada selir mulia. Kali ini aku memang sengaja membocorkan rahasia Tianji untuk dia dengar. Jadi rencana kali ini harusnya tidak akan bermasalah. Selir mulia, sifat rendahanmu itu. Dia tahu kehamilan sang ratu sangat lemah dan mempertaruhkan nyawanya demi janinnya. Nanti hamba wanita pasti punya cara agar ratu dan anak itu tak pernah lagi melihat cahaya dunia. Xiao Yui, hari ini ada kabar dari Wuxia. Seluruh Houfu benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Benar-benar membuat orang cemas sekaligus senang. Kakak, saudara Guangxi juga pergi tanpa pamit. Pasti dia punya alasan tersendiri. Aku tahu hatimu tidak tenang. Tapi yang paling penting adalah ujian tahap kedua adalah menangani luka luar. Harus dengan hati yang tenang, tangan yang mantap. Yang terpenting adalah menghentikan pendarahan. Baru bisa lanjut tahap berikutnya. Setiap hari aku berlatih menggunakan kulit babi. Sepertinya teknik tanganku makin tapi soal teknik menghentikan pendarahan saja belum dapat intinya. Aku teringat di negeri Chu ada resep rahasia. Jika darah dan daging masih mengucur, cukup memakai serbuk kulit dan metode akuntur untuk menghentikan pendarahan. Baru bisa benar-benar berhasil. Hal itu memang benar adanya. Jika memang demikian, barulah benar-benar membawa penyelamatan di saat genting. Dokter tua Liu, bagaimana hasil ujian kakak Fang Yu tadi? Jangan buru-buru, menurutku aksi Nona Cheng barusan malah luar biasa. Hanya saja luka pasien itu memang sudah mengenai tulang. Tadi aku melihat dari jauh lewat jendela. Jelas bukan masalah besar, tetap saja perdarahannya tak berhenti. Nona itu sudah menekan cukup lama. Kain kasa pun sudah kena darah di banyak tempat. Tetap tak bisa hentikan pendarahan. Jangan-jangan ada yang diam-diam berbuat curang. Dalam ujian pertama saja sudah ada yang semacam itu. Apakah kali ini dia juga jadi sasaran? Sulit dikatakan. Zhang Tai barusan bahkan sempat berjalan di depan Nona Cheng. Nada bicaranya seolah memang berniat membimbing. Saat aku panggil Nona Cheng, dia pun tak tampak ketakutan. Bahkan masih memeriksa luka dengan sangat teliti. Jangan khawatir, kakak Fang Yu itu sangat pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, tap rahasia negeri Chu pasti dapat membantu. Aku percaya pada kakak. Kakak memang berhati lembut dan penuh pengertian. Sekarang dia sudah menemukan ada 7 luka. Pasti bisa cari cara ajaib meluluhkan dokter besar Liu. Dokter tua Liu. Dokter tua Liu. Nona Cheng hendak mengumumkan sesuatu. Seseorang telah bertindak terhadap pasien di rumah sakitnya. Obatnya berisi ramuan pemecah darah. Akibatnya, pasien kehilangan darah terlalu banyak dan hampir meninggal. Ini bukan masalah kecil. Apakah kamu punya bukti? Langsung konfrontasi dengan pasien itu saja. Dokter tua Liu, orang ini memang menunjukkan gejala setelah mendapatkan ramuan pemecah darah. Silakan panggil pasien itu masuk. Pasien itu berkata, ia sendiri yang ceroboh dan minum obat salah hingga jatuh sakit. Tak mungkin saat ujian babak pertama lalu sudah ada seseorang menukar obatku. Seseorang mengganti tak obatku saat aku tak sadar. Katakan bahwa itu atas persetujuan dokter tua Liu. Chen Lianyuan, silakan langsung konfrontasi dengan pasien itu. Loh, kenapa jadi ramai begini? Apa yang dibawa oleh selir mulia dan Wang Qingluan kali ini? Jangan-jangan belum pernah melihat selir mulia. Dokter tua Liu mengaku bersalah. Ramuan pemecah darah itu milik Chen Lipe. Hari itu di rumah selatan kota saat membuatkan obat untuk selir mulia. Tanpa sengaja ramuan pemecah darah tercampur dalam obat. Jadi kamu memang hendak mencelakai orang lain. Itu memang resep yang umum digunakan untuk mengatasi sakit perut. Bodoh dan gegabah. Resep itu dipisah, ada yang rebusan. Apakah kamu masih ada yang ingin disampaikan? Hal ini sampai di sini saja. Ujian babak ketiga harus diperketat pengawasan. Adik Fang Yu, Wang Qingluan, jika
jika kau berani mencelakai Putri Ratu, sebaiknya kau tinggalkan niat buruk itu segera. Aku belum pernah lihat seorang wanita pejabat yang berani menantang aturan istana ini. Baru saja terdengar kabar, rasanya ada yang berniat menjebak orang istana ini untuk melukai Ratu. Aku hanya ingin bertanya pada Nyonya Gu, apakah Putri Ratu melanggar peraturan? Padahal tadi adik Fang Yu jelas-jelas masih berkata, kau masih berani bersaing denganku dengan kemampuan yang berapa itu? Pengawal, masuk. Perempuan ini telah mencemari dayang istana, sungguh tak tahu malu. Sistem Tianji pernah berkata sesuatu yang sulit dipahami. Selama mengikuti pengaturan Putri Ratu harus siap menanggung hukuman 100 hari, maka dapat menggunakan kombinasi obat yang biasa diberikan padanya, tapi tanpa meninggalkan jejak sedikit. Jika guru istana dan Ratu wafat, bila aku mengungkap posisinya, itu tentu sesuai aturan. Putri, tenanglah. Fang Yu yang melukai naga kekaisaran pasti tak luput dari hukuman mati. Daripada terus terjerat dengan orang si dia, lebih baik biarkan saja. Jangan memusingkan hal yang perlu. Rezim sebelumnya didominasi oleh keluarga Gu. Jaga pintu dengan ketat. Pendeta suci alami dari salju dan berat. Paduka Kaisar. Kakak, para pelayan seluruh kota sudah datang melamarmu berkali-kali. Kau benar-benar tak ingin kembali bersama mereka. Dengan keadaan begini, bagaimana aku bisa kembali? Bagaimana ayah dan ibu melihatku seperti ini? Taknya hanya menambah beban saja. Kau bersabarlah dikit. Aku akan pergi ke negeri Chu untuk mencari bahan obat dari emas yang berharga. Xiao Yue, kau kembali juga. Ada siapa di sini? Saya, Jiun yang tua, khusus datang memberikan saran bijak untuk Nona. Apakah aroma ini benar-benar begitu sulit ditebak? Tubuhmu ternyata memang tidak ada masalah. Seseorang di sini mahir merebus sumsum tulang. Seharusnya begitu. Kau pasti Cheng Fang Yu, bukan? Maaf, boleh tanya, Anda siapa? Aku Jiun yang sejati. Aku dengar di dalam gedung ini ada yang merebus sumsum tulang. Jadi aku langsung mencarinya ke sini. Tak dinyana, ternyata benar-benar kau. Fang Yu pernah melihat generasi sebelumnya di pelabuhan. Jangan bergerak, biar aku lihat sebentar. Turun sendiri, tak perlu memaksakan diri, nanti malah tambah sakit. Tahan sebentar. Ya, ini dia. Apakah kamu benar-benar yakin tak punya salah? Kau mengakui Gu Wuxiang. Jadi kau juga mengakuinya? Tentu saja aku mengakuinya. Ini adalah motif bunga pada Liontin Giok yang selalu dibawa putrinya. Tampaknya dia masih belum rela menyembuhkan penyakit anehnya yang tiba-tiba itu. Tetap saja, dia pasti akan mengingat ibunya. Aduh, bocah nakal itu. Kau tahu tentang penyakit kehilangan jiwanya. Kalau bukan karena aku, bocah nakal itu sudah jadi mayat sejak lama. Aduh, apakah ada hal tentang dia yang aku tidak tahu? Jangan-jangan dia adalah yang disebut Wu Shuang, bayi perempuan yang terkenal di dunia persilatan itu. Anakku tetap saja seperti itu. Keras pala. Ibumu yang tabah seperti Wu Xiang. Dulu, saat Putri Mo Sui menikah ke negeri Liang, aku melihat sendiri bagaimana dia dari penuh kasih sayang di 6 istana, sampai akhirnya dijebak oleh selir mulia Liu yang beracun itu. Untung saja dengan kemampuan pengobatan ini, ku bisa menjaga keselamatan mereka berdua. Selir mulia, apa yang Anda katakan memang benar. Selir mulia, benar, wanita beracun tuh berani-beraninya mencampurkan ramuan tidur abadi ke dalam obat penenang kandungan. Akibatnya, sang putri mengalami kesulitan saat melahirkan. Kalau saja aku tidak menggunakan turun-temurun keluarga, takutnya sang putri sudah kehilangan 2 nyawa sekaligus. Itulah resep pengembalian energi. Itu sebabnya aku disebut ahli pengembalian energi. Selalu ku dengar Ratu sangat baik pada Gu Wuxiang. Aku tidak rela melihat dia diteriaki oleh selir mulia. Tampaknya bocah nakal itu masih punya mata yang tajam. Yang dia pilih adalah gadis seperti dirimu. Sekarang aku bahkan tidak tahu dia ada di mana. Hei, jangan khawatir, bocah itu ya benar-benar kalah telak. Kalau dia tidak bilang apa-apa, berarti memang tidak ada apa-apa. Kau masih punya hal yang lebih penting untuk dipelajari. Resep ini, ya, gunakan batang kayu ini. Kan titik apuntur Baihui dan 9 tama di seluruh tubuh. Setiap titik dikan 36 kali. Lalu, ramuan penahan darah dibuat menjadi cairan obat. Yang terpenting dari resep ini adalah melancarkan aliran energi, menambah vitalitas. Jadi, posisi setiap apuntur tidak boleh salah satu pun. Persyaratan dan teknik bagi pelaksana sangat tinggi. Dosis bahan obat ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pasien yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kau, gadis ini, ternyata juga cukup menguasai dasar-dasarnya. Keluarga Liu pernah mengurung ibuku di pavilion barat kota. Inilah ibuku yang tak tegar. Surat darah yang diam-diam dikirimkan keluar. Awalnya ingin segera masuk istana menjadi daya. Siapa sangka di perjalanan pulang justru dijebak oleh orang jahat. Kali ini Liu Guanwei pasti ingin menyingkirkanku. Tapi kau jangan takut. Aku punya cara sendiri untuk menghadapimu. Tanpa suara, tenang saja. Sekarang aku yakin bisa menyembuhkan penyakitmu. Jiun yang juga telah mengajarkanku teknik pengembalian energi. Pasti tidak akan ada masalah. Saat waktunya tiba,
Tua, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga melindungi ratu dan nyonya muda melahirkan. Semoga semuanya berjalan lancar. Tunggu sampai semua ini berakhir. Kau temani aku ke timur kota melihat bunga persik ya. Menunduk. Sudah larut. Kenapa belum tidur juga? Besok sudah generasi ketiga. Jiu Niang, lihatlah. Kasus panas yang penuh keanehan ini benar-benar membuat penasaran. Ini adalah usulan dari sang putri. Apa itu putri? Dulu dia dibenci dan dijahati, lalu diracuni secara diam-diam, lalu bertemu dengan orang yang kesusahan. Kalau bukan karena wanita beracun itu, mengapa sang putri harus berakhir seperti ini? Ibu yang tak bersuara pasti adalah seseorang yang sangat kuat dan tabah. Di kota ini, Cheng Fangyu telah menjadi kepala peserta ujian di rumah sakit istana kali ini. Pengumuman dari dokter tua, Cheng Fangyu telah lulus ujian di 3 ruangan rumah sakit istana. Mulai dari hari ini, Putri Ratu tiba-tiba mengalami pendarahan dan pingsan. Dokter Zhang bilang ini adalah gejala yang sudah muncul sebelumnya. Apakah perlu mempercepat proses persalinan? Zhou Ye, cepat bawa ramuan penawar yang kau buat ke sini. Putri, minumlah perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Putri Ratu, Cheng Fangyu, apa yang kau berikan untuk diminum pada Putri Ratu? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas-jelas penawar yang kubuat sudah benar. Apakah Putri Ratu keracunan? Ratu tidak hanya terkena racun dari perjanjian 1000 hari. Paduka Putri, hamba wanita juga sedikit mengerti tentang ilmu pengobatan. Bolehkah saya bertanya ramuan apa yang diberikan kepada Putri Ratu? Paduka Putri, hamba wanita juga sedikit memahami ilmu pengobatan. Bolehkah saya memeriksa nadi Putri Ratu? Cepat. Ratu menuju ke arah warna jingga. Obat penawar yang dia buat sama sekali tidak pas. Hanya bicara yang jelas saja. Di mana kau pernah melihat yang benar? Kuku Xiao Yu saat waktu yang ditentukan. Paduka, ini adalah hormatan. Putri Ratu terkena racun. Bukan racun dari 1000 hari, melainkan racun dari perjalanan panjang negeri Liang. Jika kau tidak menghormati ilmu pengobatan, lebih baik berhenti saja. Masih berani membawa-bawa nama untuk mencelakai Putri Ratu. Paduka, hamba wanita menjamin Putri Ratu terkena 2 jenis racun, 100 hari dan 1000 hari. 2 jenis racun berjalan bersama. Jika ini bukan karena persalinan, taknya Huangxi akan mengalami kesulitan. Bagaimana aku bisa tetap menghormatimu? Paduka, silakan lihat. Dulu saat Putri Negeri Chu mengalami kesulitan melahirkan, dia juga kena racun seperti ini. Guru Chen Yu adalah orang yang membantu persalinan waktu itu. Jadi Nona Chen bisa mengatasi racun ini. Masih berani membantah? Pak, panggil orang. Tekan pedang pada orang yang mencelakai ratu ini. Putri Ratu, lepaskan aku. Wang Ye, perkataan selir mulia ini sungguh aneh. Pergi, Putri Ratu belum melahirkan. Jika bukan karena persalinan, kau sudah tahu hidup dan mati Ratu sejak awal. Anak itu menanggung beban berat. Buat pusing saja. Masih berani menyiapkan obat. Segera bawa dia penjara besar istana. Ya, tunggu sebentar. Paduka, hamba wanita. Angin dan bulan, mari kita maju bersama. Jika tidak berhasil dan kesalahan tanpa luka, akan segera diumumkan bersama. Jangan buat masalah lagi. Paduka, Fang Yu hanyalah seorang anak angkat yang baru saja lulus. Ya, berani-beraninya mengaku bisa mengobati ratu. Jika dia melukai tubuh mulia ratu, bagaimana bisa baik? Paduka, sudah jam sejak proses persalinan dimulai, tapi bayi belum lahir juga. Tak sekali, akhirnya lahir juga. Syukurlah, Zheng Zhou akan memberikan hadiah. Celaka, Putri Ratu keracunan. Celaka, ada yang terbunuh. Aku sudah menghilangkan racun pada Putri Ratu dan bayinya. Paduka, Anda harus membela Putri Ratu. Selamat, Paduka, atas kebahagiaan mendapatkan pangeran. Ratu, Putri kecil, dan ibu serta anak pangeran semuanya selamat dan damai. Baik. Tidak mungkin kamu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Racun 100 hari di tubuh Ratu dan Putri kecil kamu. Saya menggunakan obat penyelamat nyawa yang diberikan oleh Dokter Tuali. Menjaga berat badan Ratu dan Putri kecil tetap stabil. Lalu memakai puntur kayu wumu untuk membuka titik meridian. Barulah bisa menyelamatkan nyawa pangeran dan Ratu serta Putri kecil. Hadiah besar pasti menanti. Tuan Fang, apa yang ingin Anda ukir di atas medali penghargaan? Paduka, sebagai pelayan wanita, saya memang punya sesuatu yang ingin saya sampaikan. Keluarga Liu telah mengurung Putri Negeri Chu di Pavilion Xiao. Mohon Paduka dapat menyelidiki kebenaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan selir mulia Liu kali ini? Paduka, bagaimana mungkin pelayan wanita melakukan hal yang begitu terlaluan? Paduka, saya dan para penjaga pavilion telah mengundurkan diri bersama. Mohon Paduka menyelidiki dengan jelas. Pelayan wanita ini memang tidak berguna. Memang benar, pelayan wanita ini sungguh tidak berguna. Mundur, Ratu telah setuju. Ini sungguh kabar bahagia. Hari ini adalah hari besar yang penuh kebahagiaan. Urusan selir mulia Liu akan diputuskan pada hari yang telah ditentukan. Tak perlu bertengkar lagi. Wu Xiang, kamu sudah kembali. Kenapa kamu belum juga kembali? Angin dan bulan mulai berhembus. Cheng Fangyu, keluarga dan kerabat. 5 hari lagi, utusan negeri Liang akan datang memanfaatkan situasi. Ini pasti pertanda baik. Saya bisa menyamar dan menyusup ke dalam, meski harus mempertaruhkan nyawa sekalipun.
apapun, saya tetap harus menyelamatkan ibu saya. Perkara ini sangat berbahaya. Ratu dan putri kecil baru saja lolos dari bahaya. Di dalam istana, segalanya tampak seperti sandiwara. Jangan biarkan saya mengganggu pikiranmu. Jika kamu benar-benar melukaiku, itu artinya kamu tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Ternyata memang ada rencana tersembunyi di balik layar. Putri negeri Chu telah dikurung di pavilion Kiao. Sepertinya saya harus mencari cara untuk masuk pavilion Kiao. Paduka, tadi malam pavilion si Kiao mengalami musibah. Tindakan Tuan Gusan sungguh mencurigakan. Mohon Paduka menarik pakan dari kota. Hamba datang tanpa membawa kabar baik. Dia menganggap dirinya bebas bertindak, membawa rombongan keluar untuk membahas perdamaian dengan negeri Yu. Bagaimana mungkin ada pendekar yang membuat kacauan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Mengapa tidak mengizinkan pelayan wanita ini menanggung kesalahan? Ini sudah cukup, jangan ribut lagi. Sudah cukup, hentikan pertengkaran ini. Jangan tiba-tiba mengganti identitas. Paduka, silakan minum teh hangat agar tenggorokan terasa nyaman. Minumlah perlahan. Paduka, cari untuk saya, cepat. Oh, belum juga ditemukan jejak putri negeri Chu. Bagaimana mungkin? Pasti ini ulah si jahat Fang Yu lagi. Nona Selatan, jangan pura-pura tidak mengerti. Karena Fang Yu memang berniat campur. Nanti juga akan tiba waktunya. Coba saja dulu. Istana ini akan menunggu. Mari kita lihat bagaimana dia melindungi ibu dan anak. Paduka sudah meminum obat yang Anda berikan. Dalam 2 hari, pasti akan jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Saya hanya khawatir Fang Yu tidak bisa tenang. Karena Gu Wuxiang sudah bertekad mengurus semuanya. Saya punya cara agar dia pergi tanpa bisa kembali. Jika Wang Qingluan dan Gu Wuxiang masih bisa kembali dengan selamat, istana ini menganggap kamu tidak berguna. Putri Cil, tenanglah. Saya sudah punya rencana. Negeri Chu penuh dengan bahaya di setiap langkah. Tak perlu membiarkan dia mundur sepenuhnya tanpa cedera. Bagus, sangat bagus. Yang diinginkan istana ini hanyalah dia dan jahat itu. Dan biarkan jasadnya terkubur di padang liar. Berani sekali kamu meracuni Paduka. Ucapan ratu dan putri kecil ini sungguh membingungkan. Paduka hanyalah naga yang menanggung dendam. Biarkan dirimu tersesat jenak. Dalam esa, hanya nama ratu dan putri yang akan tercatat. Karena kesedihan, Paduka telah mengabaikan segalanya. Tunggu hingga Paduka sadar kembali. Apa yang terjadi malam ini, biarlah menjadi rahasia yang tak seorang pun tahu. Lihatlah, Cheng Fang Yu sedang bergegas ke sini untuk mengantarkan Mao. Ayo, Cheng Fang Yu, aku tidak percaya kamu masih bisa melarikan diri. Jangan takut, kakak. Sebentar lagi kamu akan bertemu dengan anak kesayanganmu. Cheng Fang Yuan, bagaimana kamu bisa begitu cepat melepaskan Tri Ratu dan melindungi Xiao Xi? Kamu benar-benar wanita beracun. Orang keji ini berani meracuni Paduka. Dasar bajingan. Kamu pasti belum tahu apa itu rasa takut, kan? Orang yang kamu cintai sudah mati di tanganku. Jangan khawatir, sebentar lagi aku akan mengantarmu menyusul dia. Apa yang kamu katakan? Hahaha, tak bersuara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tak bersuara tidak akan mati. Itu tidak mungkin. Hanya dengan kemampuanmu, kamu juga ingin melawanku. Jadi kamu ternyata belum mati. Aku pikir. Fang Yu, jangan takut. Aku akan melindungimu. Wuxiang, kamu hampir membuatku mati ketakutan. Aku kira kamu sudah mati. Wuxiang, Selama kamu ada di sini, aku tidak akan mati. mau lari kemana? Aku belum membiarkanmu merasakan apa itu menanggung akibat perbuatan sendiri. Zheng Fengyun, barusan kamu menguping sistem Tianji. Ya, sudah berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan? Kamu sendiri tidak sadar. Sekarang kamu memandangku dengan gaya pemenang. Bagaimana kamu bisa punya muka? Memang benar, kemenanganku memang tidak terlalu gemilang. Tapi setidaknya tidak akan seperti kamu, menginjak-injak nyawa orang lain demi kepentingan sendiri. Kamu sudah melewati begitu banyak nyawa orang lain. Wang Qinglong, kamu demi rahasia jabat wanita pemberontak sistem Tianji. Sekarang di mana lagi kamu bisa tampil seanggun dulu? Hari ini aku akan memberitahumu apa arti menanggung akibat perbuatan sendiri. Semua akibat berasal dari perbuatan sendiri. Inilah takdirmu sebagai jabat wanita. Ren Jie, Raja Agung Barat. Cheng Jie, Raja Agung Barat. Jawab aku. Bunuh bajingan ini. Bunuh dia. Ren Jie, Raja Agung Barat. Liu Jiexi, Raja Agung Barat. Jawab aku. Kakak sistem. Jawab, tuanku sudah tidak punya jalan hidup lagi. Sedang mencari target tugas berikutnya. Harap tunggu sebentar. Kakak sistem, selamat tinggal untuk lamanya. Marga Wang, keluarga Wang. Apa imbalanmu karena menyelamatkan ratu dan menumpas pemberontakan? Jasa tak bisa dihapuskan. Besok Fang Yu akan diangkat menjadi Yinu yang penuh belas kasih. Diberikan 1 kitab suci. Terima kasih atas anugerah Paduka. Sejak hari itu, pertempuran pun berbalik arah. Seluruh keluarga Liu dihukum masuk penjara. Pertarungan kali ini benar-benar sengit. Akhirnya, konspirasi keluarga Liu pun terbongkar dan berakhir. Akhirnya, semuanya akan menjadi milikmu. Feng Yue, Kenapa hari ini kamu pulang lebih awal? aku pergi membeli beberapa kue. Di tengah kesibukan urusan negara, kamu masih sempat membeli ini. Oh, benar juga. Bunga persik di sebelah timur kota sudah bermekaran. Bagaimana
Bagaimana kalau kita pergi melihat bunga persik bersama?